saudara doakan. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Kau kabur aja ke sana. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Pantas saja Presiden bilang pergi sono ke Yaman, karena Jenderal Baliho ini memang benci Yaman. Saya lihat bahasa-bahasanya tidak pernah berubah. Bahasa-bahasa lama dengan sekarang. Mana Jenderal Baliho, mana yang kemarin nurun Baliho Habib Rizik? Yang baju loreng menurunkan Baliho Habib Rizik. Itu perintah saya. FPI sejak tanggal 20 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar. Ormas itu begitu berkuasa, bisa menempatkan orang bahkan di Pemda, dapat setoran, ya. Kemudian juga lama-lama jadi preman kota. Lalu kemudian juga bisa mengatur Pangdam, bisa mengatur polisi. Saya dipanggil oleh Pak Jokowi, aduh dong kenapa yang dulu-dulu tidak berani? Saya ini sendirian, Pak. Saya dikatain ini, dikatain ini. Bangsa Indonesia berterima kasih kepada Jenderal Dudung. Kalau itu baliho-baliho tidak diturunkan, Masya Allah. Tujuan Rizik Syihab untuk dikultuskan terjadi. Selamat jalan Imam Munas, selamat jalan Habibana, semoga sampai dan selamat sampai tujuan. Dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Tinggal kita berani atau tidak. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu. Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita, sampai sekarang oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh. Indonesia gelap, kabur aja deh, kabur aja loh. Emang gampang loh di situ, di luar negeri di mana loh? Lo dikejar-kejar di situ. Saudara doakan. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Tidak ada pengorbanan. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Baru diusir tiga tahun setengah. No, kecil itu. Saya tidak akan toleransi mereka-mereka yang tidak patriotik. Sepinter kau apapun, kalau kau tidak bela bangsamu sendiri, tidak ada tempat di sekitar saya. Carilah orang lain. Indonesia gelap, matanya burem. Indonesia gelap, Indonesia terang. Ada yang mau kabur, ada yang mau kabur, kabur aja. Kau kabur aja ke sana. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Iya, kabur aja biar kita nggak gaduh. Pantas saja Presiden bilang pergi sono ke Yaman, karena Jenderal Baliho ini memang benci Yaman. Alhamdulillah 1 tahun setengah mimpin, Presiden yang baru ini nggak pernah mengucapkan itu. Alhamdulillah. Minggu kemarin dia ketemu tuh sama menteri segala urusan zaman dulu. Ngobrol semeja, minta nasihat. Habisnya penasehat, si pemimpin langsung ngomong, mau apa tuh protes-protes Indonesia gelap? Kabur aja sono ke Yaman. Gara-gara apa tuh? Punya teman jelek, saudara. 1 tahun setengah presiden kita nggak pernah ngomong begitu. Kenapa hari ini dia mengatakan begitu? Ngobrolnya sama provokator, minta nasihatnya sama orang jelek. Dulu kan yang bicara begitu bukan presiden, ada menteri segala urusan, tahu kan? Tahu kan? Dipanggil lagi, ditemuin, diajak ngobrol, ada apa? Ramai seakan-akan bahwa saya jadi KSP, kemudian akhirnya narasi dari Bapak Presiden itu muncul. Ya itu bukan dari saya, tapi artinya bahwa menurut saya bahwa ya Pak Rizik ya sudah tua lah, udah sama-sama tua. Ya marilah kita bangun bangsa ini dengan keteguhan, dengan tidak memprovokasi. Saya
saya lihat bahasanya tidak pernah berubah. Bahasa lama dengan sekarang itu, ya kalau dikatakan sebagai ulama itu yang selalu menyebutkan, ya, berpikir jernih, matanya tidak pernah melihat orang lain, merendahkan orang lain, mulutnya tidak mengatakan orang lain, menjelekkan orang lain, hatinya juga dia tidak berprasangka buruk kepada orang lain, dan tangannya juga tidak dikotori dengan hal-hal yang tidak baik. Makanya jaga mata, jaga hati, dan jaga mulut. Mana Jenderal Baleho mana yang kemarin nurun balehonya Habib Rizik? Yang bubarkan, yang ngomong bubarkan saja FPI. Kok nggak kelihatan di Semeru, ah? Barbaju Loreng menurunkan Baleho Habib Rizik. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP nurunkan, dinaikkan lagi. Ya, perintah saya itu. Ya kalau masang baleho itu udah jelas ada aturannya. Ada bayar pajaknya. Tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri. Ya. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu. Ya. Nggak ada. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Pemerintah Republik Indonesia akan mengumumkan tentang status FPI atau Front Pembela Islam sebagai organisasi, bahwa FPI sejak tanggal 20 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas, tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum, seperti tindak kekerasan, sweeping atau razia secara sepihak, provokasi, dan sebagainya. Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Jadi dengan adanya larangan ini tidak punya legal standing, ya, kepada aparat-aparat pemerintah pusat dan daerah. Kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standingnya tidak ada. Silakan, ada sedikit 3 menit ini. Ada gambar-gambar pendukung. Polisi lari
Dulu kan katanya ormas itu begitu berkuasa, bisa menempatkan orang bahkan di Pemda, dapat setoran, ya. Kemudian juga lama-lama jadi preman kota. Lalu kemudian juga bisa mengatur Pangdam, bisa mengatur polisi dan sebagainya. Berkembanglah seperti HTI dan segala macam di Indonesia. Dari narasi-narasi yang disampaikan, ya menjelekkan pimpinan pemerintah, memprovokasi. Ada satu hal yang memang tujuan tertentu yang mengganggu persatuan dan kesatuan. Ini saya lihat sudah mengganggu stabilitas. Lagi yang tadi saya sampaikan, kalau ini menyebar ke seluruh daerah, ini akan membahayakan. Saya berpikir, wah ini harus ada tindakan-tindakan yang tegas. Kita tidak ada toleransi. Dia katakan, kenapa yang lain-lain itu pasang baliho juga tidak dimasuk. Orang lain itu pasang baliho, ada tempatnya, ada aturannya, dan dia bayar pajak. Kalau kalian, saya bilang, seenaknya sendiri. Emang negara ini punya kalian sendiri. Tidak seperti itu. Dan bahasa-bahasanya kan memprovokasi. Revolusi jihad lah dan segala macam. Nah ini yang kita khawatirkan kan Pak, mengkultuskan salah satu kaum dan mengkultuskan salah satu agama seakan-akan dia paling benar sendiri, kan begitu kan, paling beriman, paling bertakwa sendiri, seakan-akan yang lain tidak, dan kemudian menghalalkan segala cara dan seenaknya istilahnya menjelek-jelekan pimpinan nasional, menjelek-jelekan pemerintah. Dengan kekuatan massa yang sedemikian, saya pasti ada intervensi dari luar, pasti ada intervensi, dan saya mencium indikasi seperti itu. Makanya kalau tidak tegas pada saat itu kita lakukan tindakan, saya khawatir akan meluas kemana-mana. Menurut saya itu aja. Memang begini Pak, saya sampaikan kepada jajaran. Saya bilang kalau kalian sebagai seorang militer berangkatnya dari sebuah pengabdian kepada rakyat, ya bukan karena mencari sesuap nasi maupun jabatan. Ini kan sudah berlangsung lama Pak, di pangdam sebelumnya. Makanya waktu saya dipanggil oleh Pak Jokowi, aduh dong kenapa yang dulu-dulu tidak berani? Saya ini sendirian Pak, saya dikatain ini. Kenapa? Kok saya diem aja Pak? Saya katakan ciri pemimpin itu satu Pak, dia berani ngambil keputusan. Kalau keputusan itu benar berarti bagus, kalau salah masih bagus daripada tidak berani sama sekali. Harus tegas kita Pak. Karena memang semua mengandung risiko. Saya katakan mula-mula hidup ini sadar hidup ini mengandung risiko, tetapi kalau hati nurani kita ini kuat, apapun yang kita hadapi kita harus berani, termasuk menghadapi risiko itu sendiri. Jangan takut Pak, perjuangan itu penuh pengorbanan. Saya sampaikan. Ucapan Presiden Prabowo yang mengatakan kalau mau kabur aja ke Yaman gitu kan. Ini satu indikasi bahwa isu nasab yang meresahkan umat, meresahkan bangsa telah sampai ke istana. Sehingga Presiden bisa bicara seperti itu. Nah, dengan ungkapan itu sebetulnya Pak Prabowo sebagai Presiden sangat bijaksana. Coba kalau peristiwa ini ada di zaman Soekarno, udah diusir nih Pak Alawi. Karena saat itu Presiden Soekarno pernah mengusir Hwakil, Cina komunis. Dia usir itu Cina. Kenapa? Membuat kegaduhan di Republik ini. Itu Prabowo masih Masya Allah yang sana. Yang mau kabur, kabur aja ke Yaman. Wah, bijaksana banget itu. Kemudian Rizik Syihab mengatakan bahwa kalau nggak ada nih jenderal setan yang ngabisikin presiden nggak bakal ngomong itu. Jadi karena bisikan setan, jadilah dia setan, kata Rizik Syihab. Berarti dia ini nggak mengikuti pergerakan istana. Coba kita lihat, misalnya video ini nih. Ketika Muhaimin Iskandar berbicara tentang Presiden Prabowo yang sudah tidak percaya lagi sama Pak Alawi. Sekarang Nusron ini satu-satunya tokoh NU yang paling aktif di habaib-habaib. Ya toh? Wong Pak Prabowo saja ragu kepada habaib. Nusron itu habaib sekarang. Nah, dari video penjelasan dari Menteri Caimin, Gus Imin ini, bahwa
para menteri udah tahu bahwa Presiden Prabowo udah tidak percaya kepada Ba'alawi. Artinya jauh sebelum Jenderal Dudung angkat sebagai KSP. Nah, bahkan jauh sebelum itu lagi, ada Presiden Prabowo mengatakan bahwa ada tamu di sini yang ratusan tahun nggak mau pulang. Kita sangat hormat sama tamu. Saking hormatnya, ada tamu yang ratusan tahun nggak mau pergi dari Indonesia. Itu kemana arahnya? Nah, artinya istana sudah mencium bau busuk daripada perbuatan-perbuatan Ba'alawi ini. Terutama ketika dia mengklaim bahwa pahlawan Indonesia adalah Ba'alawi. Ketika mereka mengklaim Indonesia milik Aulia Tarim. Ini dalam kehidupan berbangsa bernegara ini sangat-sangat menyinggung perasaan anak bangsa, terutama para petinggi bangsa. Lalu mengenai Jenderal Dudung yang dikatakan oleh Saudara Rizik Syihab sebagai Jenderal Baliho. Bangsa Indonesia berterima kasih kepada Jenderal Dudung. Kalau itu baliho-baliho tidak diturunkan, Masya Allah, tujuan Rizik Syihab untuk dikultuskan terjadi. Sementara pengkultusan pribadi ini diharamkan dalam Islam. Ya, sampai Rasulullah SAW sendiri berkata, "Wala tutruni kama aturtan Nasara Isa bin Maryam." Jangan kamu memuji-muja aku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji-muja Isa al-Masih putra Maryam. Jadi mengkultuskan diri itu sebuah kemusyrikan yang tersembunyi. Nah, yang kedua, bahwa ketika sosok seorang figur dipajang di mana-mana, ini ada indikasi politis. Ya, ada tujuan-tujuan politis. Nah, Jenderal Dudung sebagai seorang jenderal, seorang militer, tentu sangat paham ini. Ini kalau baliho ini nggak diturunkan, jadi itu khilafah. Tetapi misalnya nih, kalau khalifahnya yang bernama Rizik Syihab, waduh, ini bisa-bisa yang protes, kayak rakyat yang protes nih, hukum mati, monyet itu. Bisa begitu udah khalifah. Belum khalifah aja udah begitu. Perang, kita serang itu monyet-monyet. Masya Allah, Jenderal Dudung bagus. Diturunin ini beliau. Jadi ambisi dia untuk menjadi imam besar di Indonesia. Itu melalui baliho itu diantaranya. Ada diksi-diksi yang luar biasa di sini. Bahwa menuduh Prabowo fasis, rasis. Kemudian memerintahkan bangsa Indonesia untuk berterima kasih kepada orang Yaman. Oke. Dia ngerti nggak sih fasis? Fasis itu artinya menjajah secara keras. Jerman. Dulu, kan sekarang. Fasis. Yang fasis Prabowo apa Ba'alawi? Coba lo renungkan deh. Menjajah secara spiritual. Yang kedua, Prabowo dituduh rasis. Apa itu rasis? Membeda-bedakan suku, merendahkan yang lain. Yang rasis Prabowo apa Ba'alawi? Buktinya mana? Ba'alawi itu rasis. Perempuan-perempuan Ba'alawi haram dinikahi oleh pribumi. Kalau berani pribumi menikahi gadis-gadis Ba'alawi, dia harus kembalikan keperawanannya. Kalau enggak diterima ibadahnya, masuk neraka. Ini rasis pakai banget. Siapa yang fasis, siapa yang rasis? Kemudian apa lagi? Bangsa Indonesia harus terima kasih kepada Ba'alawi. Itu Wali Songo Ba'alawi yang telah mengislamkan Indonesia.
Ba'alawi mengislamkan Palembang, Kalimantan, Sulawesi, Irian Barat. Kamu harus terima kasih bangsa Indonesia kepada Ba'alawi. Kan main ini klaim-klaim, jago banget dia klaim-klaim itu. Padahal udah berjilid-jilid itu. Masalah Wali Songo itu terbukti secara ilmiah, secara nasab, secara sejarah bukan Ba'alawi. Masih kekeh aja.